Salam menilai, jumpa lagi bersama saya Talo dalam acara podcast menuju Musyawarah Nasional ke-13 Masyarakat Profesi Penilai Indonesia tahun 2024. Dan telah hadir di studio MAPI Bapak Charlie Simanjuntak SH Mapiser, kandidat DP nomor 8. Ya, Bapak, terima kasih sudah hadir. Terima kasih. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat selalu. Ya, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Pak Charlie, boleh diceritakan sekilas background Pak Charlie kepada masyarakat penilai agar lebih dekat dan lebih dikenal. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Charlie Simanjuntak SH ya. Saya berkecimpung di penilaian ini dari mulai tahun 95. Ya. 95, dulu masih tergabung di PT Geraha Kara Reksa Tama namanya. Dan juga saya membuka KJPP bersama teman saya Insinyur Romulo, di KJPP Romulo Charlie dan rekan. Nah, basic saya hukum, dan selain di penilai juga saya aktif di Pokat ya, di Pradi. Kemudian saya juga kurator dalam hal kekreditan, dan ini sampai sekarang masih berjalan. Dan tentunya sebagai seorang penilai dan juga seorang advokat dan juga kurator, ya memang ini biasanya agak sejalan ya dengan profesi. Nah, itu latar belakang saya di SH, dan itu saya aktif di 3 organisasi sekarang. Wah, ini luar biasa aktif ya Pak ya. Bapak kan incumbent, kok mau jadi di DP? Kenapa tidak ke DPN aja Pak? Oh ya, ini sebenarnya menarik ya kalau mau dibahas ya. Pada awalnya dulu saya agak terkaget-kaget setelah masuk di DP. Terus setelah belakangan ini, setelah di DP saya coba pelajarin ya, dan kemudian banyak terlibat dalam beberapa kasus. Ya, saya melihat ini ada sesuatu yang memang harus diteruskan ya, karena saya aktif di DP yang sekarang ini kebetulan di posisian pencegahan. Nah, sebenarnya ini yang paling penting menurut saya, pencegahan. Sebelum ada kasus harusnya ada pencegahan. Jadi ini yang sebenarnya saat ini kami sudah beberapa kali lakukan semacam dengar pendapat di beberapa ini DPD, dan ini kelihatannya memang harus dilanjutkan. Jadi saya terobsesi untuk itu. Ya, kebetulan basic saya SH, jadi kebetulan juga di pencegahan. Jadi memang itu yang paling utama menurut saya. Sebelum terjadi kita harus lakukan stop. Yang mungkin yang mengilhami saya untuk maju lebih lanjut sebagai seorang kandidat. Betul. Ya. Dalam paper Bapak berjudul Mitigasi Resiko Kasus Penilaian Lelang. Kenapa sih penilaian lelang yang Bapak angkat? Ya. Kenapa nggak ada yang lain? Ya, mungkin saya agak tertarik dengan penilaian lelang ini karena dalam beberapa kasus itu yang saya lihat itu ya. Apalagi saya punya pengalaman terhadap kasus itu juga ya. Saya 1 tahun penuh menghadapi kasus terkait lelang untuk saya sendiri di Polda Jawa Tengah. Jadi saya melihat di sini bahwa lelang itu walaupun mungkin ya kelihatannya tidak bagian yang sangat banyak di dalam kasus di DP, bagian kecil, tapi itu benar-benar yang paling sering bisa memasukkan seseorang itu ke dalam masalah, terutama pidana. Jadi kenapa saya bahas di situ, bagaimana orang harusnya ketika mendapat pekerjaan lelang itu, mitigasinya apa sih yang harus dilakukan, terutama terkait perikatan, kemudian legal standing dia ketika melakukan pekerjaan itu, dan apa akibatnya. Karena itu akan dibuat orang untuk menjual aset yang kemungkinan besar akan di-challenge siapapun yang berkepentingan terhadap aset itu, terutama yang punya, yang merasa dirugikan. Jadi kita betul-betul harus mitigasi terkait lelang ini dari mulai perikatan awal sampai nanti ketika laporan sudah selesai pun kita bukan berarti selesai. Jadi situ. Iya Pak Charlie. Sebagai seorang dengan latar belakang hukum ya,
Bagaimana pandangan Bapak terkait dengan keperluan asosiasi ini untuk merekrut lawyer yang jemawa atau punya nama ya, untuk mendampingi kasus yang dihadapi penilai, mengingat jumlah kasusnya terus bertambah. Betul. Nah, jadi di sini sebenarnya lebih yang pentingnya ya, kalau saya melihat sebenarnya di dalam asosiasi sendiri punya potensi. Jadi saya sih tidak melihat asosiasi harus meng-hire lawyer yang dari luar. Nah, yang paling paham profesi ini adalah siapa yang ada di dalamnya. Nah, saya tahu di dalam asosiasi kita ini begitu banyak sekarang penilai yang berlatar belakang hukum, yang paham akan hukum, dan yang pasti ketika dia melakukan pembelaan terhadap asosiasi, terhadap anggota ini, yang paling kompeten adalah kawan-kawan yang punya latar belakang hukum di dalam asosiasi ini. Selain dia paham hukum, dia juga paham penilaian. Artinya itu. Jadi kalau saya menyarankan asosiasi membuat, sudah bagus ya ada BH, tapi ketika itu dibuat menjadi semacam apa namanya kantor yang bisa melayani penilai, saya pasti itu lebih bagus menurut saya. Jadi dikumpulin orang-orang yang berlatar belakang hukum di asosiasi ini, dibuatlah semacam wadah untuk dapat nanti menjadi pembela atau pengacara siapapun yang berkasus di dalam asosiasi, anggota asosiasi. Itu lebih tepat menurut saya. Iya Pak. Pak Charlie, bagaimana Bapak menyikapi persepsi aparat penegak hukum bahwa menyalahi SPI itu adalah pelanggaran hukum? Padahal SPI itu kita menjadi kitab suci atau buku yang memang sangat diagungkan. Ya. Nah justru itu Pak, mereka beranggapan bahwa ketika seseorang melakukan pekerjaan, ya, dia harus ada guidance, ya kan? Termasuk mereka melakukan penyidik, mereka ada aturannya. Nah, mereka turut itu akan tidak boleh lari dari situ. Nah, makanya ketika mereka memeriksa kita, ya kan, SPI yang dibuat jadi rujukan. Nah, ketika kita tidak mematuhi SPI itu, nah disitulah mereka masuknya. Gitu. Jadi prosedur salah, dia beranggapan pasti semua salah. Padahal faktanya kan nggak seperti itu yang kita hadapi. Bisa saja prosedur salah dalam SPI tidak ini, tapi nilainya sebenarnya nggak salah. Tapi bagi mereka itu hitam putih. Nah di sini sebenarnya yang perlu tadi mitigasi tadi. Apapun ceritanya, buku suci tadi itu istilahnya kan adalah SPI. Ketika SPI kita langkahin tidak ini, ya memang itu konsekuensinya. Artinya apapun ceritanya, kita harus menuruti apa yang ada di SPI itu sebagai seorang penilai. Saat ini masih itu yang bisa kita lakukan karena undang-undang penilai belum ada. Jadi SPI itulah yang menjadi patokan kita dalam melakukan pekerjaan. Mitigasi konkret seperti apakah Pak yang harus ditempuh? Kembali ke tadi yang saya bilang tadi, kenapa saya tertarik membahas tentang mitigasi di awal semuanya. Kita ada 103, 104, 105. Artinya apa yang jadi yang diaturkan harus dilakukan mandatoris. Nah, ketika kita lakukan itu semuanya, apa yang kita khawatirkan terkait dengan tadi prosedur yang dianggap menyalahi tadi itu akan hilang. Itu bisa bertahan. Saya sudah menuruti SP. Jadi mandatori itu intinya. Betul ya. Ya itulah kenapa di awal-awal itu kan sebagai menuju seorang penilai yang bersertifikat itu memahami SPI itu adalah kewajiban ya. Itu mutlak. Mutlak harus dilakukan. Pak, ada ketakutan nih Pak dari penilai saat dipanggil oleh APH baik untuk BAP ataupun saksi persidangan, dan sering yang kita temui bahwa diwakilkan oleh staf yang mohon maaf kurang berkompeten di bidangnya. Sebegitu takutnya penilai dengan aparat penegak hukum, dan bagaimana pengalaman Bapak dan praktiknya seperti apa? Ya, itu istilahnya siapapun yang sudah
secanggih apapun orangnya ketika berurusan dengan APH itu pasti rasanya ini ya. Tapi menurut saya kalau tadi kembali ke tadi, kalau kita melakukan suatu pekerjaan itu sesuai dengan aturan SPI, saya rasa nggak perlu ada yang dikhawatirkan. Gitu. Tapi sebelum kita menghadapi panggilan itu, kita harus tenang lah. Kita pelajarin dulu ininya panggilan itu ya seperti apa sih, sebagai apa sih kita dipanggil di situ. Nah kemudian kita bukan berarti kita boleh bukan maksud saya gini, boleh saja kita tidak hadir dulu di awal. Tentunya nanti kita lihat suratnya pasti ada kontak person di situ. Boleh saja kita tunda, kita telepon, kita minta di reschedule waktunya. Ya, untuk waktu kita mempersiapkan apa sih, ya bisa saja. Sebenarnya kami di DP itu juga ada yang beberapa teman gitu ya, yang ketika menerima panggilan itu dia langsung konsultasi. Nah itu sebenarnya yang perlu dilakukan. Nah, konsultasi dulu, ya nanti kita akan guidance dia. Ya, oh ini, oh nggak apa-apa ini. Nah siapkan dulu ini. Nah siapkan senjata sebelum berperang. Siapkan dulu semua. Kira-kira nanti sebagai apa? Bisa juga nanti dia akan melihat itu. Oh, saya di sini posisinya sebagai apa sih? Jika mengkhawatirkan, itu. Tapi bagaimana tahu mengkhawatirkan itu ya dia akan kita sarankan periksa dulu seperti apa. Bisa saja di media sosial mungkin dilihat, oh ini ada berita tentang ini, oh, nah di situ. Jadi makanya saya di pencegahan itu seperti itu. Ya. Pak Charlie mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan. Baik, terima kasih. Saya Charlie Simanjuntak, nomor urut 8. Jika saya dipilih dan terpilih, saya akan fokus untuk memberikan yang terbaik untuk asosiasi. Salam penilai. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Charlie dalam kesempatan ini. Masyarakat penilai, demikianlah diskusi kita bersama Bapak Charlie Simanjuntak, SH Mapiser, kandidat PP nomor urut 8. Saya Talo beserta seluruh rekan kerja yang bertugas pada hari ini pamit undur diri dari hadapan Anda. Salam penilai. Salam penilai.